Jadi bisa nggak konsultasi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Coba Pagi, dibuka Pak. kamera. Pagi, Pak. Pagi. Coba dibuka kameranya dulu. Baik, berapa jumlahnya ya mahasiswanya? Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya siapa? Udah dipilih ketua kelasnya? Udah dipilih belum ketua kelasnya? Halo? Belum, Pak. Belum dipilih ketua kelasnya. Nanti silakan dipilih ketua kelasnya agar komunikasinya bisa lebih ini satu arah dan tidak multi ini ya multi tafsir nanti. Kalau dari satu arah kan oh yang dijelaskan dari satu dosen ataupun satu admin itu arahnya ke beliau seperti itu. Saya rasa penting nanti untuk kalian untuk memilih ketua kelas agar informasi ataupun apapun itu bisa satu arah biar nggak salah persepsi ya. Ya, Pak. Baik, ada berapa mahasiswanya? 45, Pak. Berapa? 45, Pak. 45, Pak. Li- 55. Ini sudah 45. jam 45, Pak. berapa? 45, Pak. Oh, 45. 45, ini 31. Kita tunggu atau kita mulai? Silakan dibuka aja kameranya. Mau lagi ngapain juga nggak apa-apa. Sambil kerja juga nggak apa-apa. Karena maklum kita. Cuman kalau ditutup nanti kesannya nggak apa. Sambil kerja juga nggak apa-apa. Sambil benerin jilbab, ya kan nggak apa-apa. Sambil masak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah sambil masak. Yang penting kalian hidupkan kameranya. Oke, yang belum dihidupkan kameranya silahkan dihidupkan. Baik, sudah kenal semua dengan saya ya. Kemarin waktu pertemuan di eh, di Incase ada yang offline juga ada, yang online juga ada kan sudah ketemu. Ada yang belum ketemu ataupun belum kenal saya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Kemana kemarin 2 minggu yang lalu? Baru mendaftar, Pak. Oh, baru mendaftar. Iya, iya, iya. Iya. Kalau yang belum perkenalan mungkin silakan diperkenalkan dirinya dulu sambil menunggu temennya. Silakan. Nama, asal S1-nya, kemudian pekerjaan saat ini. Silakan. Ayo, yang Halo, tadi yang belum kenalan silakan. ya, Pak, permisi. Selamat pagi.
untuk Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Nama saya dan saya berasal dari Batam dan lulusan dari S1 Gizi. Dan pekerjaan untuk saat ini saya baru lulus, Pak. Jadi belum ada pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Fresh graduate berarti. Yang lainnya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat Perkenalkan, pagi. saya Erika Damayanti, lulusan dari Medistra, jurusan Gizi. Saat ini bekerja sebagai laboran gizi di Medistra. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Oh iya 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 iya. Berarti anggotanya Bu Raini ya? Iya, Pak. Oke. Sudah kenal saya berarti ya. Pernah ketemu lah ya. Oke, lanjut. Bu Teti Assalamualaikum. kemarin kayaknya jaringan. Ayo, silakan. Silakan. Ayo lanjutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Irin Yanti. Saya lulusan dari S1 Kedokteran Universitas HKBP Nomesten. Saat ini saya sedang koas, Pak. Koas. Boleh buka maskernya biar tahu wajahnya. Nggak kelihatan wajahnya. Oke, Bu Teti semalam belum waktu minggu yang lalu itu belum kenalan ya karena jaringan sepertinya. Silakan Bu Teti. Ya, Saya masih siap ingat Pak. kan? Masih Pak. Hmm. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pagi Bu. Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Teti Grace Marpaung. Saya lulusan S1 dari Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Saat Hmm. ini saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sedang Bedagai. Gitu Pak. Sebagai sekretaris. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Bu Teti. Ya Pak. Ya, ada yang lain? Ada yang lain yang Saya belum Pak, kenalan? Iya, silakan. permisi Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Perkenalkan silakan. nama saya Rismawati Hutapea, saya lulusan dari Prodi Gizi Inkes Medistra. Sekarang saya bekerja sebagai laboran di Prodi Gizi Pak. Oh, sama yang tadi ya? Iya, Atau sebelah-sebelahan ini? iya Pak. Sebelah. Sebelah-sebelahan. Oke, lanjut. Ada lagi yang belum kenalan? Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Nama saya Ainun Budina Sution, S1 dari Kebidanan Medistra, dan saya saat ini bekerja di Puskesmas Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai. Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bapak Ibu? Cukup ya, kita mulai ya. Baik, saya share screen. Kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi saya diamanahkan untuk membawakan konsep sehat dan sakit. Minggu yang lalu apa topik kita coba? Ada yang masih ingat minggu lalu waktu pertemuan ada offline itu? Ada yang masih ingat? Tentang epidemiologi, Pak. Iya, apa itu epidemiologi Bu Vina? Tentang ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penduduk, Pak. Penyebaran penyakit.
Ya, penyebaran penyakit. Iya, salah satunya adalah tentang penyebaran penyakit. Jadi ya remind kembali lah ya agar paham konsepnya bahwa ini adalah pertemuan kedua di epidemiologi. Yang pertama, yang kemarin konsep dasar epidemiologi. Epidemiologi itu adalah berasal dari tiga suku kata, epi, domos, logos. Epi itu pada, domos itu penduduk, logos penduduk itu ilmu, ilmu ilmu. tentang penduduk. Kemudian berkembanglah pengertian-pengertian epidemiologi. Kemudian kalau secara garis besar ilmu epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi atau penyebaran, kemudian frekuensi, jumlah kejadian penyakit, kemudian determinan atau faktor risiko penentu dari penyakit, ya, dan bagaimana penanggulangan dan pencegahan masalah kesehatan tersebut. Itulah epidemiologi. Kalau bicara epidemiologi bicara tiga hal tersebut. Nah, kemudian hari ini kita belajar tentang konsep sehat dan sakit. Ini perkenalan diri dari saya. Ya, saya Dr. Ramadhani Setopu. Saya tinggal di Medan. Sekarang sedang S3 di USU. Kemudian pekerjaan sebagai wakil dekan satu di FK Inkes Medistra Lubuk Pakam. Kalau ada yang mau masuk FK masih bisa, walaupun memang sudah berjalan, ya. Mana tahu ada keponakan, anak, dan sebagainya yang masih mau masuk bisa, karena ketentuannya sampai tanggal 31 Oktober dari LL Dikti dari Kemendikbud. Jadi masih diperbolehkan, hanya saja memang sudah berjalan. Tapi masih diperbolehkan, jadi kita masih menerima. Tapi dengan syarat juga harus diseleksi, karena ada batas batas nilai atau batas lulusnya. Ya, jadi ada tes psikotes dan CBT. Tapi kalau memang ibaratnya tidak terlalu parah itu bisa kita terimalah seperti itu. Tapi memang harus ada standarnya. Karena kita juga takut nanti ketika eh, apa namanya nilainya terlalu jelek, akibatnya nanti waktu outputnya, waktu ukomnya nanti tidak lulus dan sebagainya. Itu juga jadi PR yang besar, dan waktu kita juga mengajari di prosesnya juga akan semakin berat kita mengajarinya. Tapi kalau masih di rata-rata ataupun standar, mudah-mudahan lulus. Seperti itu. Ya, itu perkenalan dari saya. Pagi-pagi ini saya mau kasih tebak-tebakan ini. Ada yang bisa tebak? Siapa? Ayo, jauh di mata dan dekat di hati. Kira-kira ada yang bisa nebak sebelum masuk materinya? Jauh di mata dan dekat di hati. Kira-kira apa itu? Ada yang bisa Pacar, jawab? Hah? pacar Pak, Apa? pacar. Pacar. Jauh di mata, dekat di hati. Yakin. Pacar itu dekat di hati. Ada yang lain? Ya, betul juga. Cuman ada yang lain, tapi banyak yang nggak dekat di hati itu. Kadang-kadang, oke, ada yang lain jawabannya? Tebak-tebakan dulu biar segar pagi-pagi. Ada yang tahu jawabannya? Jawab aja nggak apa-apa. Pacar, terus kira-kira apa? Apa coba? Ya, yang dekat di hati itu usus. Ya, yang dekat di hati itu, dekat liver itu usus. Oke, kita masuk ke materinya. Paham ya, yang dekat di hati itu usus, bukan pacar. Nanti bisa dikasih tebakan di tempat kerjanya atau teman-temannya. Oke, kita masuk ke materinya. Apa yang dimaksud dengan sehat? Saya rasa ini udah banyak yang tahu ya. WHO mendefinisikan sehat itu adalah suatu keadaan yang utuh secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya satu keadaan yang bebas dari penyakit cacat ataupun kelemahan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, keadaan sehat adalah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
Sehat fisik itu seperti apa? Sehat fisik itu adalah suatu keadaan bentuk fisik dan faalnya yang tidak mengalami gangguan sehingga memungkinkan berkembangnya mental dan sosial untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Ada yang saat ini lagi sakit secara fisik? Ada yang lagi sakit? Flu itu juga sakit secara fisik. Batuk itu secara sakit secara fisik. Karena pasti ada gangguan di situnya, ada mengalami gangguan. Ya, berarti sehat semua ya. Cacat juga sakit secara fisik. Kalau berarti sehat semua. Jadi keadaannya tidak mengalami gangguan apapun saat ini ya, yang memungkinkan berkembang mental, sosial dan sebagainya. Kemudian sehat mental, suatu kondisi memungkinkan berkembangnya fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang yang perkembangan ini berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Mental, ada yang suka marah-marah? Adakah yang suka ya kebalikan dari yang sehat ini, suatu keadaan yang tidak memungkinkan berkembangnya emosional kah, fisik kah dan sebagainya. Ada yang suka sakit mah akibat suka stres, ya. Kemudian sehat sosial. Sehat sosial adalah kehidupan dalam masyarakat di mana kehidupan ini harus sedemikian rupa untuk memelihara memajukan kehidupan sendiri dan keluarganya dalam masyarakat dan memungkinkan bekerja beristirahat serta menikmati hiburan pada waktunya. Jadi ada waktunya bekerja, ada waktunya hiburan. Kita bisa waktunya untuk berpesta, ya kan, datang datang ke pesta. Intinya adalah bahwa sehat secara sosial itu tidak hanya sendiri gitu, bisa berkumpul gitu ya, ke pengajian ataupun apa kalau dalam yang Nasrani itu apa namanya, pulung jabu-jabu, kalau orang kalau bilang namanya pulung jabu-jabu dan sebagainya ya. Jadi bisa hidup, menikmati hiburan, beristirahat dengan tenang dan sebagainya. Sehat secara sosial. Kemudian sakit tentunya kebalikan daripada sehat. Apa yang dimaksud dengan sakit? Menurut Perkin, sakit merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan fisik, gangguan sehari-hari baik fisik, mental maupun sosial. Jadi kebalikan daripada yang sehat tadi. Ya, sakit itu kebalikan daripada sehat. Oke, yang lain Zaidi Ali mengatakan bahwa suatu keadaan yang mengganggu keseimbangan status kesehatan baik fisiologis, biologis, sosial, dan spiritual yang mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Oke, konsep sehat dan sakit adalah suatu kejadian yang merupakan rangkaian proses yang berjalan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Berkembangnya konsep sakit yang semula single causa menjadi multi causa. Ini mesti dihafal ya, dan ini sangat familiar dan waktu minggu lalu sudah saya sampaikan. Trias epidemiologi, segitiga epidemiologi, ya, bahwa dalam epidemiologi dikenal segitiga epidemiologi bahwa penyakit itu terjadi akibat dari tiga faktor ini: host atau human atau penjamu, kemudian agent ataupun cause of disease atau penyebab penyakit, kemudian environment yaitu lingkungan. Jadi tiga hal ini, host, agent, environment. Salah satu faktor berubah, maka terjadi perubahan keseimbangan, maka mengakibatkan terjadinya penyakit. Ini adalah kondisi sehat. Ya, ini adalah segitiga dalam kondisi sehat atau dalam kondisi yang seimbang. Seimbang antara host, agent, sama environment. Ya, bisa diperhatikan. Kondisi ini adalah kondisi sakit. Kalau yang tadi sebelumnya adalah sehat, seimbang. Kalau yang begini sudah ada penurunan, ada yang menimpa. Yang ditimpa apa? Yang ditimpa adalah agentnya. Jadi sakit. Ini kondisi sakit di mana terjadi peningkatan agent. Seperti misalkan
terjadi COVID misalnya, perkembangan COVID gitu ya. Jadi agentnya mulai banyak, sorry, ya agent agent biologis ya, ya, virus. Jadi berkembang banyak misalnya, yang dulunya nggak ada menjadi ada. Nah, itu berkembang ataupun Serge apa ya penyakit infeksi. Malaria masih ada di Serge. Tadi ada yang dari Serge Bu Teti. Masih, Pak. Malaria masih ada. Masih Masih ya? ada, Pak. Iya, Pak. Di daerah mana itu Bu? Halo Bu, Di daerah mana? Tanjung Beringin, Pak. Kecamatan Tanjung Beringin, Cialang Buah. Oh, itu 2023 datanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih ada, Pak. Ya, kebetulan karena saya disertasinya mengenai malaria, tapi di daerah Langkat sih. Oke ya, jadi mungkin terjadi itu karena memang agennya yang bertambah misalnya. Jadi beban agennya makin banyak, makin meningkat. Ini terjadilah kondisi sakit seperti itu. Kalau seperti ini apa yang kondisinya? Kondisinya adalah bahwa yang terkena itu hostnya itu terjadi pelemahan, misalnya penurunan daya tahan tubuh. Nah, jadi terjadi juga sakit. Jadi apa namanya bukan hanya karena agent gitu ya, bukan karena lingkungan, tapi hostnya juga sendiri memang lemah seperti itu. Pada misalkan kasus-kasus ibu hamil, orang lansia, anak-anak itu juga kondisi-kondisi yang bisa lemah, memang secara fisik juga lemah ya karena juga usia, tapi ada juga kondisi-kondisi yang memang dia juga dewasa, misalkan kayak ibu hamil itu juga kondisi-kondisi yang rentan seperti itu. Apalagi terjadi penurunan daya tahan tubuh ataupun orang dengan CA dan sebagainya. Kalau yang ini yang nggak seimbang itu adalah lingkungannya. Kita lihat bahwa lingkungannya itu bergeser ke arah kiri, ya kiri dari kita ya ke arah kiri. Dia tidak di tengah lagi lingkungannya. Berarti mungkin lingkungannya yang kumuh, lingkungan yang kotor dan sebagainya. Ini konsep epidemiologi. Ya, ini pembahasannya. Host itu apa ya tadi? Host itu adalah host penjamu, manusianya, humannya itu berpengaruh. Misalkan faktor resikonya, misalkan karakteristiknya seks. Jadi dalam epidemiologi itu eh, apa namanya seks, genetik, usia, kemudian kebiasaan itu sangat berpengaruh. Misalkan yang mempengaruhi suatu kesehatan. Misalkan usia. Kalau kita bicara tentang usia, ya tadi seperti saya jelaskan juga, anak-anak itu, ya anak-anak itu juga pasti beresiko untuk terjadinya kasus-kasus misalkan penyakit infeksi. Misalkan kalau orang dewasa, daya tahan tubuh yang baik, pada anak-anak itu, pada kondisi yang sama, ketika bakterinya juga sama, anak-anak bisa lebih lebih terserang. Terus kemudian bicara tentang usia, usia penyakit jantung koroner, walaupun sekarang ini telah terjadi misalkan degeneratif usia-usia 30-an, 35, 40 udah banyak yang mengalami gangguan-gangguan penyakit degeneratif, tetapi rata-rata itu misalnya kita anggap bahwa kalau kita bisa bicara tentang usianya itu misalkan 40 itu berarti ke atas berarti sudah mulai penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan juga sekarang ini sudah sangat luar biasa ya, bagaimana sangat dimudahkan kita dengan apa teknologi, informasi, dengan hanya memesan Grab, memesan Gojek dan sebagainya itu bisa kita dapatkan. Kalau dulu mungkin bisa jalan. Saya teringat bahwa kalau dulu saya waktu SD ya, saya sekolah itu mungkin ada sekitar saya di kampung ya, sekitar 5 kilo itu. 5 kilo jalan. Kalau saya suruh sekarang pagi-pagi jalan 5 kilo, kalau untuk ke sekolah rasanya berat. Kadang-kadang 100 meter aja ke Indomaret misalnya, itu naik motor. Ke masjid kadang-kadang pun naik motor, naik kereta maksudnya. Ya, jadi ya itu juga mempengaruhi kebiasaan. Ya, jadi human itu atau hostnya atau penjamunya dipengaruhi oleh jenis kelamin, genetik, usia, kemudian kebiasaan ataupun gaya hidup ya.
Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya bahwa host itu adalah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit. Manusia sebagai makhluk biologis itu ada umurnya, ada jenis kelaminnya, ada ada suku. Oh ya, jadi suku juga mempengaruhi suku. Misalkan suku ini yang unik sekarang sebenarnya. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti arahnya mungkin ke ARS ataupun ke K3 ataupun ilmu ini ya, AKK ya. Tapi kalau misalkan kalau lebih mendalami lagi nanti untuk kan background saya epidemiologi ya. Kalau epidemiologi ataupun mendalami Kesmas lagi, eh, kalau bisa bisa mengambil penelitian yang arahnya ke arifan lokal atau ke arah suku pengaruh faktor-faktor itu sangat 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 recommended ataupun sangat dibutuhkan saat ini. Misalkan perbandingan misalkan suku Batak misalnya suku Karo apa sih perilaku-perilaku mereka itu yang mengakibatkan terjadinya penyakit seperti itu. Itu dikembangkan, kemudian dimodifikasi, kemudian dirubah. Itu sangat kalau kita bicara tentang kualitas penelitian itu sangat sangat tinggi dan sangat diterima di jurnal-jurnal yang bereputasi ya baik Scopus, Web of Science dan sebagainya. Jadi ya sekarang memang arah-arahnya bagaimana bisa memodifikasi secara sosial ya, secara misalkan kultural, budaya, kemudian ya ras seperti itu. Misalkan orang Aceh, orang itu berbeda sebenarnya. Orang Aceh, orang orang Sumatera Utara, kemudian orang Minang, ya itu bisa diteliti secara seks. Dan nanti ke depannya memang nanti belum belum sampai sebenarnya. Saya kadang-kadang cerita itu udah terlalu panjang ke sana, tapi ini akan terbukti bahwa nanti ke depannya salah satu Undang-Undang 17 tahun 2023 sekarang ini arahnya bahwa memang pengobatan itu diperkecil dan yang luas itu adalah diperluas itu adalah pencegahan ya. Jadi nanti ke depannya kedokteran itu pun yang paling berkembang itu adalah preventive medicine ya, kedokteran pencegahan. Kedokteran pencegahan di mana bahwa kita tahu misalkan orang Sumatera Utara dengan karakter misalnya suku Batak itu kita tahu polimorfismenya, bentuk genetiknya itu oh ini kecenderungannya usia nanti 40 45 usia 50 kita tahu bahwa dia bisa mengalami PJK, bisa mengalami PJK itu penyakit jantung koroner ya, bisa mengalami DM, hipertensi dan sebagainya. Ya, saya tekankan itu karena memang itu menarik gitu kalau memang lebih dalam lagi ditelusuri. Kemudian status perkawinan, ya ini mungkin arah-arahnya kalau status perkawinan itu CA cervix ya kan, CA cervix itu kita lihat bahwa bagaimana status perkawinan. Kadang-kadang bukan status perkawinan aja, kawin yang karena mak kata ya bahwa memang telah diteliti bahwa orang yang menikah misalkan perempuan lebih dari sekian kali ataupun PSK ya mohon maaf lah ya itu beresiko untuk terjadinya CA cervix seperti itu. Kemudian keturunan genetik ya. Kemudian genetik itu jelas lah ya tadi udah jelas saya jelaskan juga hubungannya tadi preventive medicine. Kemudian bentuk anatomi tubuh, kemudian fungsi fisiologis dan faal tubuh, keadaan imunitas, ini hostnya ya, keadaan imunitas, kemudian status gizi dan status kesehatan secara umum. Status gizi mungkin lebih ya sekarang ini kita kan bukan lagi double double burden ya, bukan hanya hanya penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, tapi memang dua-duanya juga sudah ada di gabungan misalkan kalau status gizi kita kaitkan misalkan status gizi pada penyakit orang-orang yang TB paru juga berpengaruh ya kan tetapi ada kenyataannya status gizi yang berlebih juga itu jadi masalah misalkan terjadinya obesitas dan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif yang lebih cepat dan sebagainya. Kemampuan interaksi penyebab secara biologis ya. Ini host. Jadi host juga manusia adalah makhluk sosial yang kaitannya tentang ini tadi yang saya sampaikan. Adat istiadat, agama, hubungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kebiasaan hidup. Jadi manusia itu kan juga adalah makhluk sosial. Jadi dia juga terikat dengan
adat misalnya orang Sumatera Barat itu sangat suka terhadap rendang, misalnya makanan-makanan bersantan semua seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah host agent. Yang kedua adalah agent, ya. Agent adalah substansi atau elemen tertentu ya hidup tak hidup yang kehadirannya tidak kedarat bila diikuti dengan kontak yang efektif dengan manusia yang rentan dalam keadaan memungkinkan akan terjadi stimuli untuk menimbulkan dan memudahkan terjadinya proses penyakit. Sebenarnya kata kuncinya adalah di sini adalah bahwa yang rentan kontak efektif dengan manusia yang rentan. Jadi lebih ditekankan pada orang yang rentan. Ketika daya tahan tubuh kita baik, ketika kita memang dalam kondisi yang baik, sebenarnya tidak serta-merta kita akan tidak akan sakit gitu. Tetapi waktu keadaan kita yang rentan, memang kita juga kondisinya tidak baik, yang mengakibatkan juga mudahnya terjadinya proses penyakit tersebut. Dan akhirnya kita sakit. Kelompok faktor penyebab agent itu bisa biologis, bisa kimia, nutrisi, mekanik, dan fisik. Penyebab biologis itu protozoa, metazoa, ya. Contohnya protozoa malaria, ya tadi yang seperti di serge, di sarang buah, kemudian metazoa. Ada yang dari ini enggak? Ada yang dari daerah Simalungun enggak? Di sini ada yang dari Simalungun enggak? Ada yang dari Simalungun enggak? Enggak ada ya? Ya dari Simalungun ini bawa kebiasaan-kebiasaan makan daging ya, daging apa ini Dokter Umar Zain itu sudah banyak penelitian-penelitian dia itu di Simalungun yang terkait dengan apa cacing dalam tubuh manusia karena kebiasaan-kebiasaan makan yang kurang baik dan sebagainya. Kemudian bakteri, bakteri itu ya banyak lah ya. Salah satunya yang Mycobacterium tuberculosa seperti itu untuk TBC ya. Kemudian virus virus Dengue, HIV dan sebagainya. Kemudian jamur ya. Ini penyebab-penyebab biologis. Ini sifat agen biologis, ada pathogenicity, kemampuan agen untuk menimbulkan reaksi pada host sehingga menimbulkan penyakit, kemudian virulensi, ukuran keganasan derajat kerusakan yang ditimbulkan oleh agen, antigenicity, kemampuan agen merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh pada host, kemudian ada infectivity, kemampuan agen mengadakan invasi dan menyesuaikan diri bertempat tinggal dan berkembang biak dalam diri host. Kemudian selanjutnya contoh penyebab kimia yaitu peptisida, kemudian bahan makan tambahan. Ini banyak sekarang ya, terutama di anak-anak ya. Kita lihat bahwa menjamurnya orang jualan misalkan ini fenomena sebenarnya kalau mau diteliti juga baik ya. Fenomena bahwa kalau kita lihat kalau misalkan di depan-depan sekolah itu banyak sekali makan makanan yang dijual abang-abang itu ya, yang memang mungkin dengan maaf kata itu apa nama harga yang murah ya kan pasti bahan harga yang murah kualitas juga pasti yang kurang baik. Ini ada ibu sekretaris dinas ya kan. Jadi juga ini bisa jadi bahan apa namanya eh, bahan perhatian lah ya bagaimana. Tapi dari satu sisi juga kita kasihan ketika kita juga harus tidak memperbolehkan mereka berjualan seperti itu. Tapi mungkin dengan adanya penelitian, kemudian dilakukan edukasi ya promkes lah ya mungkin bisa lebih baik lah. Ada win-win solution lah. Gimana abang-abang itu juga jangan memberikan makan ataupun memberikan bahan-bahan yang kurang baik karena kan yang dikasih itu adalah anak-anak dan itu adalah generasi ya generasi penerus dan penerus bangsa. Jangan sampai juga makin apa namanya ya kasihan gitu loh maksudnya ya kasihan. Kemudian obat-obatan, limbah industri, kemudian
Cara transpirasi agen kimia bisa melalui inhalasi, ditelan, ingesti. Bisa melalui kulit ya, ingesti itu melalui kulit. Oke, selanjutnya penyebab mekanik. Kalau penyebab mekanik ini biasanya adanya gesekan atau benturan ya. Nah, misalkan ada kekuatan mekanik yang dapat mengakibatkan dislokasi, patah tulang, ya dengan friksi kronis ya, kemudian atau jatuh dari ketinggian ataupun kecelakaan ya, itu penyebab mekanik. Penyebab fisik ada radiasi, kemudian suhu udara, intensitas suara, getaran, panas, dan pencahayaan. Kalau fisik itu mungkin di ini ya, di daerah-daerah Belawan, Mabar ini juga perlu perhatian dari dinas misalkan ya. Ya, tapi mungkin ini sudah dilakukan sih sebenarnya ya. Jadi bagaimana dampaknya kemarin juga kita dengar bahwa di Jakarta eh, masalah polusi ya, polusi udara baru-baru ini di Jakarta polusi udara. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan fisik, biologis, sosial, dan ekonomi. Ya, environment ya. Jadi host, agent, and environment. Ya, yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan fisik itu kondisi udara mempengaruhi kerentanan seorang terhadap penyakit tertentu. Udara Jakarta kemarin yang lagi hot isu ya. Sekarang mungkin sudah mulai berkurang dan tidak terdengar lagi. Kemudian kondisi geografi dan kondisi geologi. Kondisi geografi itu mungkin misalkan malaria di apa namanya tadi sialang buah ataupun di daerah Sergei itu eh, daerah pantai itu ya Bu ya berarti ya sialang buah ya Bu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, daerah pantai yaitu bisa mempengaruhi terjadinya lingkungan yang kurang baik mengakibatkan juga terjadinya penyakit malaria daerah tersebut biasanya kan seperti itu kondisi geografi. Kemudian lingkungan biologi. Hewan yang berfungsi sebagai agen reservoir dan vektor penyakit, ya. Sebenarnya rata-rata penyakit-penyakit yang ada sekarang ini, ya, bukan ada sekarang ini, maksudnya penyakit-penyakit yang timbul ke manusia itu awalnya itu timbulnya di hewan dulu, ya. Rata-rata, hampir rata-rata. Makanya penyebabnya kalau diteliti bahwa oh, ini penyebabnya dari kera, ini penyebabnya dari unggas, ini penyebabnya dari ini. Awalnya itu dia memang apa namanya dia adanya di hewan gitu. Kemudian patogen di hewan, kemudian transmigrasi ke manusia gitu. Jadi migrasinya ke manusia itu awalnya juga kita belum sakit, tapi akhirnya karena banyaknya agen-agen tadi yang muncul, yaitu akhirnya juga sakit. Dan malaria yang terbaru itu ada namanya Knowlesi. Knowlesi itu awalnya itu ada di kera yang ekornya panjang katanya seperti itu. Ya. Kemudian mikroorganisme merupakan posisi terhadap kesehatan melalui penyuburan tanah, tumbuhan seperti nutrien, tempat perindukan vektor. Ya. Eh, Kemudian lingkungan sosial ekonomi. Ini juga perlu perhatian ya. Jadi keberadaan penduduk, stratifikasi sosial, ya kemudian nilai-nilai sosial, kemiskinan, fasilitas Yankes, pusat pelatihan, bencana alam dan perang. Salah satu aja yang kita lihat ini sudah banyak nilai-nilai penelitian yang bisa kita kembangkan di sini, ya. Keberadaan penduduk, stratifikasi dan memang arah juga concern itu banyak ke arah sosial sekarang kalau saya lihat ya penelitian-penelitian Kesmas itu lebih cenderung ke arah sosial, arah-arah kebiasaan, arah-arah ya arah-arah seperti itulah ya, arah-arah kultural budaya. Ya, tadi itu adalah teorinya segitiga epidemiologi ya, teori epidemiologi. Tapi kalau Kesmas banyak ya teori-teori tentang bagaimana orang bisa sakit ya. Salah satunya adalah teori HL Bloom. Ini juga mesti tahu dan mesti dihafal lah ya. Ini juga biasa nanti mungkin sering ditanya ataupun bisa jadi bahan presentasi. Kalau yang tadi itu adalah teorinya dari epidemiologi. Kalau ini teori umum Kesmas. Bahwa derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh
lingkungan, genetik, pelayanan kesehatan, perilaku, ya. Lingkungannya bagaimana, perilakunya bagaimana, genetik memang ada, kemudian pelayanan kesehatan, ya. Kalau yang tadi epidemiologi tadi kan lebih ke arah yang tadi host agent environment. Di sini ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ya bagaimana peran dari eh, yang pemberi pelayanan kesehatan, dinas, rumah sakit, klinik dan sebagainya. Ya, ini adalah teori jaring sebab akibat. Jadi bagaimana penyakit X, kemudian dicari faktornya A, B, C, 1, 2, kemudian dikembangkan faktornya dan seterusnya. Ini adalah teori jaring sebab akibat dari penyakit X, tarik apa penyebabnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini teori jaring sebab akibat. Sebenarnya banyak sekali teori-teori tentang konsep sehat dan sakit ini. Ya, ini peralihan sehat dan sakit, bagaimana dari sehat kemudian sakit, yaitu proses diawali dengan keadaan keterpaparan dan penjamu harus dalam keadaan kerentanan tertentu dalam memproses penyakit. Keterpaparan adalah suatu keadaan, nanti ada kalau epidemiologi atau orang kesmas itu sering kata terpapar, apalagi kemarin waktu COVID ya, ya itu ada banyak bahasa tentang terpapar seperti itu. Suatu keadaan di mana penjamu berada pada pengaruh atau berinteraksi dengan unsur penyebab primer maupun sekunder ataupun dengan unsur lingkungan yang dapat mendorong proses terjadinya penyakit. Kemudian kerentanan adalah suatu keadaan di mana host memperoleh kondisi yang mudah dipengaruhi. Kerentanan itu tadi orang-orang yang rentan, misalnya suatu keadaan di mana host memperoleh kondisi yang mudah dipengaruhi atau berinteraksi dengan unsur penyebab sehingga memungkinkan timbulnya penyakit. Ini adalah hubungan, contoh ya, ini contoh hubungan interaksi antara kerentanan penjamu dan pemaparan agen. Ya, kalau kita lihat bahwa di kolom kiri ini ada kerentanan, kemudian yang row pertama itu ada keterpaparan gitu ya. Kalau misalkan ini namanya 2x2 ya, table 2x2. Kalau ini biasa juga pada orang kesmas atau epidemiologi ada tabel 2x2. Mungkin nanti ada ya, pernah dengar ataupun pernah tahu lah ya, apalagi yang kesmas dulu dia. Ini tabel 2x2 gimana? Bagaimana misalkan kerentanan itu ada misalkan penjamunya rentan, kemudian terpaparnya ada, ya dan ya, kemudian dia sakit. Kemudian kita lihat penjamunya misalkan tidak rentan, kemudian terpapar, itu bisa sehat seperti itu dan seterusnya. Kalau yang nanti penelitiannya arahnya case control atau arah-arahnya epidemiologi misalkan melihat ratio atau prevalensi rasio ini ataupun nanti chi-square itu nanti menggunakan tabel 2x2 biasanya. Karena kategoriknya nanti itu iya dan tidak dia. Nah, seperti ini. Nah, misalkan melihat misalkan hubungan antara jenis kelamin dengan hipertensi. Jadi jenis kelaminnya laki-laki perempuan, kemudian hipertensinya iya dan tidak seperti itu. Ini biasa untuk melihat ratio ataupun prevalence ratio ataupun relative risk yang digunakan biasanya digunakan dengan menggunakan chi-square ataupun tabel kedua kali dua namanya. Ya, ini adalah fase eh, riwayat alamiah terjadinya penyakit. Ada fase susceptible atau rentan, kemudian ada fase subklinis atau asimptomatis, kemudian ada fase klinis, kemudian ada fase penyembuhan, kecacatan ataupun kematian. Dan di bawah itu adalah pencegahannya, preventifnya, preventif primer, sekunder, dan tersier. Pada fase ini rentan, kemudian ini awal dari proses etiologi paparan dengan agen kausal, kemudian di sini pada fase subklinis atau asimptomatis terjadi fase masa inkubasi, ya mulai dari proses induksi sampai proses promosi. Awal proses patologis terjadi menjadi irreversible. Kemudian perlu diadakan pencegahan yang sekunder di sini. Kemudian ini awal penyakit klinis mulai tanda gejala, misal gejala klinis muncul ya
Misalkan kalau batuk sudah mulai batuknya sudah kelihatan, kemudian mungkin dahanya sudah ada, mungkin arahnya juga sudah dahanya sudah mulai kuning dan sebagainya. Fase klinis ini ada proses ekspirasi, kemudian ini lakukan pencegahan. Apa itu nanti? Nanti ada level 5 five level clock ya. 5 pencegahan clock. Ini mesti juga nanti dihafal ya. Kemudian di sini awal akibat penyakit perubahan status kesehatan ataupun kematian. Kemudian eh, di sini bisa fasenya itu fase penyembuhan kah dia ataukah cacat kah dia atau meninggal seperti itu. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi five level prevention dari clock, level and clock ya. Jadi primary prevention itu apa yang dilakukan ya, pencegahan primer itu biasanya kita masih melakukan health promotion, promosi aja dan specific protection, pencegahan spesifik ya. Kemudian yang kedua adalah secondary prevention. Di sini udah kita kasih obat ya, tadi misalkan batuk tadi udah keluar dahak ya kan, kemudian sudah warna kuning. Nah, ini udah mulai kita kasih obat dia. Jadi pencegahannya dengan ya agar tidak menularkan yang lain gitu ya kan. Lebih parah satu rumah kena semua sakit ya misalkan. Ini kita kasih obat ya dengan diagnosis yang lebih cepat, kemudian kita kasih obat. Misalkan diagnosis, oh ini hanya batuk biasa, tapi perlu dikasih obat. Kemudian, oh ini TB gitu, misal, oh ini, oh bukan ini CA paru gitu. Jadi udah sampai di sini dia early prognosis sama treatment, kemudian disability limitation. Jadi untuk pencegahan kecacatan yang lebih parah nantinya. Kalau yang tiga tadi yang udah pencegahan tersier itu ya dia sudah rehabilitasi. Ya bisa sembuh dari yang kedua, bisa juga cacat, bisa juga mengalami kematian. Ya, ada penyakit, ada pencegahan. Ingat bahwa sekarang fokusnya adalah di pencegahan. Salah satu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu fokus kita ini sekarang ini adalah dengan pencegahan lebih diutamakan. Maka muncul lagi kayak saya kemarin tuh ya, saya mengikuti program SPKKLP ya, spesialis kedokteran keluarga layanan primer, bahwa memang salah satunya adalah untuk memperbaiki katanya ya, memperbaiki layanan primer seperti itu. Ya, it doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop. Ya nggak ada masalah bahwa gimana pun kita lambatnya, yang penting ya asalkan kita tidak berhenti. Kalau kita berhenti berarti kita selesai, tidak maju, tidak kemana-mana, kita hanya pada titik yang tersebut. Semangat, selalu semangat ya, sehat-sehat kita semua. Kemudian ini yang terakhir kata-kata saya, be healthy, eat well, live well, thank you. Makasih semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Saya enak ngajar itu offline dia. Kalau online gini, saya kurang puas karena tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu. Tapi memang keadaannya seperti ini, nggak ada masalah. Oke, ada yang mau didiskusikan, silakan. Karena kalau online ini saya ngajarnya kayak ngajar, kayak siaran, kayak apa namanya, radio rusak, ngomong sendiri gitu. Kurang puas kadang-kadang sayanya. Karena biasa ngajar itu offline gitu ya. Kalau di kedokteran kan tidak ada yang online. Jadi terkadang kalau ngajar dari online ini kayak cakap sendiri gitu. Oke, biar nggak cakap sendiri, silakan coba ada yang mau kasih diskusi pendapat, ya kan? Atau pengalaman yang bicara juga belum tentu lebih pandai sebenarnya. Hanya sharing-sharing saja ini. Saya lebih dulu aja mungkin lulusnya untuk S2 gitu. Oke, ada yang mau kasih pengalaman lah ya, sharing-sharing aja. Ataupun pertanyaan juga boleh. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak ya kita tinggalkan. Nanti kita cari.
Sekarang banyak kan AI itu banyak. Sekarang teknologi sangat tingkat. Kita masukkan apa saja sudah keluar dia, ya. Dan semuanya itu punya dampak ya Bapak Ibu. Kecanggihan informasi teknologi itu juga punya dampak negatif dan baik dan buruk lah ya. Tahu kan AI? Contohnya AI itu udah banyak di Google itu. Kita klik apa gitu udah keluarnya apa. Yang tidak kekurangannya nanti itu adalah moral, etika. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena masa kawan kita robot semua nantinya. Ya kan kawan kita itu Google, kita cek muncul apa aja muncul seperti itu. Yang perlu, yang nggak boleh dilupakan adalah bahwa kita juga sebagai manusia punya moral ataupun etika di situ. Tahu kan AI? Apa itu AI? Ada yang tahu AI? AI. Ada yang tahu? Artificial intelligence, dok. Ah, artificial intelligence. Udah banyak itu software-softwarenya apa segala macam kita mau apa muncul semua itu. Tapi saya nggak bukan nggak ya, maksudnya saya tahu tapi saya nggak mau menggunakan karena nggak sesuai juga dengan topiknya. Nanti saya buat epidemiologi gitu, dia ngomongnya ngaco itu, namanya robot kita suruh. Dia ceritain ini nanti bahannya udah ngaco itu. Kalian juga hati-hati itu menggunakan artificial intelligence itu. Ya keren-keren gitu ya tapi mm, ya banyak juga yang benar sih tapi memang ngaco tapi saya nggak menggunakan itu sih walaupun tahu. Jadi seperti buat PPT ini ya menurut konsep kita buat sendiri apa segala macam gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Izin Pak, Iya, silakan. Dengan siapa? eh, saya Pak, Teti Grace. Iya, silakan Bu Teti. Iya, saya hanya mau menanyakan dengan teori HL Bloom tadi Pak. Dimana kalau kita dinas kesehatan itu kan perannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, salah satu yang mau saya tanyakan di poin pada genetik Pak yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Mungkin Pak bisa diberikan penjelasan Pak genetik tentang Ya, genetik Pak. oh genetik. Ya, jadi genetik itu kan keturunan. Genetik. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa nanti ke depannya kedokteran itu, kesehatannya masyarakat itu lebih menekankan pada pencegahan. Pencegahan konsepnya adalah kesmas gitulah ya. Tapi kedokteran juga nanti akan menggabungkan yang genetik ini. Genetik itu bahwa kita bisa melihat bahwa nanti misalkan orang usia 25 tahun atau 30 ibu sekarang ini misalkan ibu berapa usia sekarang, Bu? 50-an Pak. 50-an. Jadi kalau 50 ya bisa, tapi maksudnya prediksi 50-an itu usianya sekitar misalkan di 70 seperti apa itu yang akan dikembangkan seperti itu. Jadi secara genetik mungkin kan kalau kita lihat bahwa kita punya faktor misalkan keluarga, orang tua, ibu dan sebagainya. Orang tua dengan genetik misalkan mohon maaf lah ya misalkan bukan ibu lah ya si A gitu ya kan misalkan penderita DM ibunya juga penderita DM anaknya pasti kan akan beresiko terjadinya genetik dan itu perlu kita tekankan dan kita tanya gitu misalkan jadi faktor sakit itu bukan apalagi yang berkaitan dengan keturunan ya gitu ya atau berkaitan dengan degeneratif itu banyak faktor genetiknya ya faktor genetiknya bahwa resiko terjadinya penyakit itu lebih besar pastinya ketika orang tua, ayah ataupun ibu. Dan sekarang ini yang banyak berkembang itu adalah CA ya, cancer itu ya. Dan salah satunya adalah faktor genetik juga tinggi. Ya, waktu dengan walaupun faktor-faktor yang lain, misalnya kita kita nggak boleh kesampingkan faktor perilaku, faktor lingkungan, kemudian yang lain-lain. Dan genetik ini juga masuk di waktu yang segitiga epidemiologi itu genetik itu di faktor host dia kalau yang di segitiga epidemiologi. Ya, jadi genetik itu sangat mempengaruhi terjadinya eh,
penyakit selanjutnya seperti itu ya. Ya. Tetapi itu bisa dimodifikasi dengan mengurangi, kalau genetik itu kan sulit ya, sulit untuk diubah gitu. Tapi kita Hmm. bisa mengubah bagaimana yang lainnya, lingkungannya kah, perilakunya kah, kemudian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan ini mungkin misalkan orang tua yang meninggal dengan CA mame ya, CA cervix, mungkin lebih dini untuk melakukan Pemeriksaan. pemeriksaan yang lebih dini seperti itu, screening lebih dini terhadap dirinya agar tidak terjadi ataupun seperti orang tuanya ataupun tidak ya karena dia juga punya faktor risiko yang lebih tinggi gitu dibandingkan orang orang lain. Jadi yang boleh mengenali itu diri sendiri sebenarnya. Itulah konsepnya. Konsepnya yang mengenali itu adalah dirinya sendiri dan konsep kedokteran keluarga itu ya kita lihat bahwa orang tuanya seperti apa, ibu bapaknya, kakek neneknya, kita bisa urutin dia, ya. Mungkin itu yang bisa Oke. yang bisa saya jawab, Bu. Mungkin ada Oke, Pak. pengalaman kali, Bu? Enggak? Enggak, Pak. Sebab kalau gitu maksudnya gini, Pak. Berarti kita eh, mulai melakukan promosi gitu ya, Pak. Hmm. Apa ke masyarakat untuk masing-masing orang bisa mencari apa ya, Pak, untuk mengetahui eh, pola penyakit secara genetis di keluarganya gitu ya kan, Pak? Iya, benar sekali, Bu. Ya, Itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa yang tahu dirinya itu ya dirinya sendiri gitu. ya, Pelayanan Pak. kesehatan itu kan salah satu faktor saja. Ya, mungkin pelayanan kesehatan ini mungkin yang rumahnya 2 jam sampai ke puskesmas itu akan mempengaruhi seperti itu ya kan. Kemudian, tapi yang tahu dirinya itu kan salah satu genetik itu adalah bahwa orang tuaku seperti ini, orang tuaku adalah penderita DM, orang tuaku penderita CA, jadi sudah sedini mungkin faktor-faktor yang genetik yang sulit untuk diubah itu ya dan sangat nggak bisa diubah pun sepertinya. Itu adalah dengan memodifikasi lingkungannya, perilakunya, paskesnya gitu, pelayanan kesehatannya seperti itu. Ya, makasih, Pak. Iya, ada lagi yang lain mungkin kira-kira Ibu nanti mau ngambil apa ini? Arahnya AKK, Bu. Iya, Pak. AKK ya. Ada yang mau didiskusikan? Yang lain coba dari poros laki-laki. Ya, ada yang bocor ini suaranya. Ada? Silakan ditanyakan aja. Di luar dari konteks pun yang bisa saya jawab, nanti saya jawab. Silakan ditanyakan aja. Mungkin ada yang mengganggu, kita bisa sharing di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah berapa orang ini ya? Hadir semua nggak ini kira-kira? Coba saya stop share dulu ya. 38. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi minggu lalu atau materi hari ini atau yang lainnya juga boleh. Materi minggu lalu udah saya kirim belum ya? Belum ya? Materi hari ini juga belum saya kirim. Nanti saya kirim sekalian aja ya. Nah, itu tadi karena nggak ada ketua kelasnya. Nanti mungkin kalian cari. Mungkin Bu Fadila itu lupa itu untuk memberitahu. Ditunjuk aja nanti ketua kelasnya siapa. Nanti dia berhubungan dengan dosennya mungkin minta
materinya atau tugas. Kalian udah dapat tugas belum dari dosennya? Pernah ada dapat tugas nggak? Sudah pernah dapat tugas Pak dari dosen yang lain Pak. Dari siapa? Dari Dari Prof. Irna. Prof Irna. Ya, biasanya dari pengampu itu dikasih tugas itu. Jadi pola S1 dan S2 itu berbeda ya, Bapak Ibu. Karena outputnya juga nanti beda. Level kompetensinya juga beda. Ya, jadi seperti saya sampaikan bahwa S1 itu ya dia taunya banyak, semuanya tahu gitu, tapi hanya sedikit gitu. Kalau makin ke atas makin mengkerucut, lebih spesifik dia. Ya ketika sekarang konsepnya juga ada berbeda. Untuk penelitian nanti kalian bisa kalau S1 itu hanya apa namanya menggunakan ilmu yang ada gitu. Kalau yang sekarang ini mengembangkan. Jadi ketika seperti ini kita diskusi tidak ada yang bertanya, itu perlu dilatih bahwa apa yang disampaikan itu harus dikembangkan dan oh rasa ingin tahunya harus lebih dalam. Beda konsepnya ketika S1. Tetapi kalau untuk kedokteran sendiri, kalau kedokteran itu konsepnya itu udah mulai adult learning, artinya pembelajaran orang dewasa. Bapak Ibu yang semua yang ada di sini sudah dewasa seperti itu. Jadi eh, levelnya sudah lebih meningkat daripada S1 gitu. Lebih kritis seperti itu. Kalau kedokteran memang S1 pun dia memang sudah kita arahkan untuk adult learning gitu. Bagaimana mereka bisa apa namanya berpikir secara kritis, kemudian pembelajaran dewasa ketika tidak hanya disuap gitu, tidak hanya diberikan gitu, tapi bagaimana bisa menyerap dan rasa ingin tahunya juga berkembang. Jadi karena levelnya sudah meningkat, ya ketika eh, ada dosen-dosen, ini nggak mesti saya ya, nanti juga harus lebih aktif gitu untuk bertanya, eh, rasa ingin tahunya dan sebagainya. Untuk melatih saja sebenarnya ya, tapi tidak perlu juga nanti sampai harus menguji gitu. Tetapi levelnya itu memang sudah berbeda ketika masih S1 ataupun mungkin kayak Bu Teti. Bu Teti sudah punya pengalaman 20 tahun, berapa tahun bekerja itu berbeda memang. Itu juga bisa. Jadi apalagi yang masih fresh graduate maksud saya itu lupakan S1 ya. Sekarang dunianya S2. Dunia S2 juga kita harus memantaskan diri sebagai S2 seperti itu. Ya, memantaskan diri. Jadi, oh S2 ini seperti ini. Arah-arahnya dia seperti ini. Jadi, coba nanti dicari, dipelajari S2 itu bagaimana ya, levelnya bagaimana gitu. Kecuali yang sudah punya pengalaman ya. Kalau pengalaman itu kan memang guru yang paling baik. Dia sudah punya banyak hal-hal yang mungkin bisa lebih mudah diaplikasikan ketika daripada yang masih minim pengalaman seperti itu. Lagi ada yang mau ditanyakan? Sampai jam berapa kita ya? Materinya sudah habis, itu aja. Bu Vina, bo- ada yang mau ditanyakan? Ada yang bocor ini suaranya, Bu Vina. Ayo, diskusi yuk. Ayo, diskusi yuk. Mas apa ini? Nggak ada yang mau nanya ini? Sudah tahu sekali atau bingung? Saya rasa bingung karena berbagai apa ya, maksudnya dari background yang berbeda. Ada yang kemarin manajemen sumber daya manusia dan sebagainya. Mungkin bingung atau apa, oh ini epidemiologi apa. Tapi bagi yang FKM mungkin tidak asing lagi. Yang kedokteran juga mungkin pernah lah belajar epidemiologi. Atau yang dokter juga biasa udah lebih paham lah dia.
tentang yang disampaikan tadi. Ada yang bingung atau gimana? Masa nggak ada yang bingung yang disampaikan tadi? Ini Pak, bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Waalaikumsalam. dengan terkait dengan materi ataupun mata kuliah yang Pak Dhani sampaikan, sekarang kan sama-sama kita ketahui kita sudah terkait dengan COVID-19 kita sudah di tahap endemi, bukan pandemi lagi. Jadi saat pandemi COVID-19 kemarin itu terkait dengan trias tadi yang host, agent, dan environment itu kondisi yang gimana sampai terjadinya pandemi COVID-19 itu sampai melanda dunia itu. Padahal awalnya itu kan memang mungkin wabah yang dimulai dari di negara China. Jadi yang saya tanyakan ini terkait kondisi yang gimana sampai dari wabah menjadi pandemi COVID-19 yang sampai seluruh negara itu terkena, hampir seluruh negara itu terkena atau mengalami pandemi COVID-19. Untuk penjelasan Pak. Oke, luar biasa ya Pak Andi, pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Nah, ya seperti ini maksud saya. Ya, pertanyaan bagus. Kondisi seperti apa sebenarnya? Kalau kita lihat bahwa tadi trias epidemiologi itu kan ada host, agent, and improvement. Ada penjamunya, humannya, manusianya, kemudian agentnya, improvement. Kondisi bagaimana yang terjadi mengakibatkan eh, bisa terjadi pandemi seperti itu. Tapi tadi ada pernyataan bahwa kata Bapak eh, endemi itu bukan kata saya, kata pemerintah. Saya hanya melanjutkan saja bahwa kita dalam tahap endemi ya seperti itu ya. Nah, kemudian kondisinya bagaimana? Ini adalah kondisi yang sehat, seimbang. Kalau awal munculnya itu yang pasti bisa karena agentnya yang bertambah, awalnya tidak ada, ya ini kita agentnya ya, agentnya juga makin banyak saat kemarin itu makin menyebar. Kita lihat konsep epidemiologi tadi kan karena adanya distribusi itu adalah penyebaran, ya, kemudian adanya faktor risiko, ya kan, kemudian adanya jumlah yang sakit. Jadi distribusi, penyebaran, kemudian frekuensi, jumlah yang sakit, dan faktor risiko. Nah, itulah bicara tentang epidemiologi. Ketika ada orang, ada apa namanya peningkatan agent, ini akan mempengaruhi semuanya sebenarnya, environment, host dan sebagainya. Ya, nggak hanya satu. Misalkan agentnya makin banyak, awal mulanya pasti karena agentnya makin banyak, yang munculnya itu penyebabnya itu awalnya kalau yang di Cina itu dari tupai lah, entah dari kelelawar lah, entah dari apa katanya katanya ya kan. Kemudian itu awalnya ada di tupai ataupun di kelelawar, itu kemudian berkembang pada manusia. Jadi agentnya itu yang bertambah pertamanya, kemudian ke manusianya, ke hostnya karena ada daya tahan tubuh yang lemah seperti itu, ya, hostnya muncul masuk ke dalam tubuh manusia, akibatnya lingkungannya juga berkembang, lingkungannya juga makin buruk dan sebagainya. Mana ya awal yang mulai yang terjadi itu kita nggak tahu, tetapi yang pasti kalau kita konsepnya pasti ada perubahan di segitiga epidemiologi ini yang terjadi seperti itu. Ya, jadi awalnya mungkin karena ada perubahan lingkungan juga bisa, tetapi kalau kita lihat munculnya itu memang pertamanya dari hewan. Hewannya itu katanya ada yang kelelawar, ada yang tupai ya. Beberapa penelitian ada yang bilang kelelawar, ada yang bilang tupai. Kemudian itu agent yang bertambah tadi, kemudian masuk ke inangnya, penjamunya manusia, kemudian lingkungannya itu distribusinya, penyebarannya itu mulai dari Cina, kemudian berpindah dan sampai ke Indonesia begitu maraknya. Ya, itu makanya statusnya adalah pandemi. Ketika wabah itu, kejadian penyakit itu yang begitu cepat menyerang pada satu tempat, hanya pada satu daerah, itu namanya epidemi, itu namanya wabah. Tetapi ketika sudah menyerang
ke berbagai negara, ya sudah berpindah ke meluas ke daerah-daerah yang lain atau negara-negara yang lain, namanya pandemi seperti itu. Tapi yang pasti itu ada perubahan di segitiga epidemiologi ini, baik secara agent, baik secara host maupun environment. Itu yang bisa disampaikan Pak Andi Topik tadi ya, Pak Andi Topik ya. Pak Andi Andi Topik, Kusmawan Andi Kusmawan, sorry, sorry, sorry. Dari mana asalnya? di Dinas Kesehatan Provinsi, Pak. Dinas Kesehatan Provinsi ya, yang kemarin ya, dokter gigi ya. Iya, Pak. Iya, oke. Mungkin itu ya. Konsepnya sama sebenarnya. Satu daerah kah atau pandemi kan? Bedanya ke pandemi itu adalah sudah menyebar ke daerah yang lebih luas atau negara-negara yang lain. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin itu ya, Pak Andi ya. Baik, Pak. Nggak ada lagi? Boleh nanya lagi, Pak? Boleh. Ini kan sekarang Memang apa namanya, ada kasus NIPA, ada peningkatan kasus NIPA ya. Eh, Beberapa negara itu kan kasus NIPA, ada terjadi peningkatan kasus NIPA di India ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan terkait dengan kewaspadaan negara-negara khususnya Indonesia itu. Kemarin memang dari Kementerian Kesehatan kami menerima surat terkait dengan kewaspadaan peningkatan kasus NIPA atau masuknya kasus NIPA dari negara India. Mungkin informasi terkait dengan kasus NIPA itu bisa Pak Dani sampaikan di mana itu kasus NIPA, Pak. Terima kasih, Pak. kalau sampai saat inilah ya, sampai saat ini kayaknya untuk kasus Nipah ini belum belum ada kasusnya. Yang saya dengar memang sudah ada edarannya ya, edaran dari Menkes ya, Kemenkes ya. Cuman belum ada sampai saat ini jumlahnya yang saya dengar seperti itu. Kalau Nipah itu dari virus ya, virus. Tapi belum ada kasusnya, Pak Andi. Iya, iya, Pak. Tapi nggak Baik, tahu ya, Pak. setahu saya tidak ada kasusnya. Tapi Baik. ya itu Nipah itu juga dari virus, virus dari hewan itu biasanya dari babi ataupun dari kelelawar itu ke manusia. Ya, Tapi iya, Pak. biasanya kalau setahu saya itu dari makanan yang munculnya. Tadi kalau misalkan TBC kan dari udara, kalau ini munculnya dari makanan, ya makanan dia. Baik, Pak. Tapi Makasih. oke, mungkin ada yang lain. Dan seperti Nipah ini pun udah lama sebenarnya sudah ada virus Nipah ini. Sama seperti COVID dulu, tapi untuk saat ini belum. Ya, belum 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 ada saya dengar kasusnya. Oke, yang lain ada yang lain? Sharing atau yang lain? Ini kan untuk yang tadi mana dari Medistra yang gizi dari Medistra nggak ada yang mau ditanyakan karena ini sangat sedikit hubungannya dengan gizi ya, tapi bisa juga terjadi karena faktor gizi tadi ya, faktor gizi, faktor makanan kan bisa juga. Seperti infeksi yang dibawa tadi kayak Nipah tadi dari makanan itu. Kontaminasinya melalui makanan dia. Atau yang lain ada siapa aja yang backgroundnya bukan kesehatan di sini? Yang S1-nya bukan kesehatan siapa aja? Coba buka suaranya. Yang backgroundnya bukan kesehatan siapa aja?
Saya, Pak. Yang sumber daya manusia ya? Bukan. Iya, Pak. Apa backgroundnya? Hah? Iya, manajemen sumber daya manusia, Pak. Yang lain ada? Ada yang dari pendidikan agama, ekonomi, ada yang lain nggak? Selain kesehatan. Ada yang lain? Nggak ada ya, semua dari kesehatan berarti ya. Tapi saya rasa so far masih nyambung ya, yang tadi, yang dari SDM, sumber daya manusia, Masih Pak masih Taufik, nyambung, Pak. masih nyambung ya. Oke, karena memang sudah saya sampaikan juga ya, minggu lalu, penelitian saya sekarang arahnya ke modal masyarakat, modal sosial, ya. Jadi bagaimana penguatan masyarakat, penguatan sosial untuk pemberdayaan manusia, pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan. Arah-arah penelitian yang lebih kuat itu kalau S3 seperti itu, ya. Karena yang muncul itu kebaruannya itu dari masyarakat itu sendiri nantinya. Ketika kita gunakan ilmu-ilmu yang ada ataupun kita menggunakan teori-teori yang ada itu ya masih levelnya S1 dan S2, mengembangkan ilmu itu masih S2. Tapi ketika munculnya itu berdasarkan sosial, berdasarkan kultural, berdasarkan budaya ya, kemudian ya suku seperti itu akan muncul kebaruan nanti. Luar biasa kalau misalkan Pak Taufik ini bisa mengembangkan ilmu SDM-nya itu kaitkan dengan apa namanya kesehatan nantinya, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan manusia untuk peningkatan derajat kesehatan. Oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini karena sudah jam 9.30, 9.25. Kalau tidak ada pertanyaan, tetapi saran saya nanti biar kelasnya aktif karena apa namanya online seperti ini, siapkan aja pertanyaan. Karena kalau nggak disiapkan pertanyaan itu gendangnya dua, paham sekali dan bingung gitu ya, nggak tahu sama sekali. Tapi nggak mungkin tahu semua, cuman masih bingung tapi malu-malu untuk bertanya. Itulah kemampuan kita untuk bagaimana mengembangkan diri kita juga, bagaimana aktif ataupun bisa bertanya. Karena bertanya itu bukan salah, berarti punya punya apa namanya ya, eh, punya kebingungan di situ. Itulah filosofinya, itulah filsafatnya, ya. Nanti kalau belajar eh, di S3 itu udah levelnya itu udah harus suka bertanya apa segala macam karena semakin bingung semakin asik dan itulah levelnya. Makin kalau kita belajar nggak bingung, kita nyantai-nyantai aja, nggak ada yang ada di benak kita itu berarti bisa nggak masuk apa yang disampaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Pak. pagi, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin lift ya. Berperasaan.